Halo Sobat Gamers, selamat datang di program Somers Group. Nah Somers, kali ini kita akan membahas terkait masalah yang menarik dan kontroversial, yakni terkait untung-buntung game dalam kehidupan mahasiswa. Nah Somers tahu nggak sih kalau udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih manfaat game? Emangnya game punya dampak positif ya? Bukannya game itu ngerusak mental ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu udah sering didengar, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan itu diujarkan kepada para Somers di luaran sana. Kita semua pasti udah tahu bahwa gaming ini merupakan fenomena yang melanda kehidupan para mahasiswa di seluruh dunia. Bahkan bukan hanya para mahasiswa loh, tetapi pada semua kalangan usia juga udah pada kecemplung nih ke dalam dunia game. Apalagi sekarang agen-agen penjualan aksesoris gaming udah diberi akses nih oleh beberapa universitas untuk mendirikan stand mereka di dalam lingkungan kampus. Nah, pada video kali ini kita akan mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi bahan perbincangan. Nah, Somers, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih inti, yuk kita tengok dulu nih gambaran umum tentang dunia gaming. Menurut penelitian Pratama dan Widianti di tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat 26,2% mahasiswa yang pencandu game dengan ukuran yang sedang, tetapi ada juga nih 26,2% mahasiswa yang merupakan pecandu berat game. Menurut penelitian, mahasiswa masuk ke dalam dunia game hanya untuk menghilangkan stres, menghilangkan capek, atau bahkan hanya sekedar sebagai kompetisi dengan teman-teman mereka. Nah, Somers, banyak banget kan mahasiswa yang udah cemplung ke dalam dunia game atau bahkan udah menjadi seorang pecandu gaming. Daripada para Somers menunggu jawaban yang gak pasti, langsung aja yuk kita tengok obrolan-obrolan hangat bersama narasumber kita yang super kece, yaitu Mas Steven yang merupakan manajer dari booth gaming yang didirikan di Universitas Multimedia Nusantara. Yuk langsung aja. Oke, kenalin, nama saya Steven. Saya kerja di Booth Gaming Shop sebagai General Manager. Saat ini umur saya 24. Jadi Good Gaming Shop sebenarnya kita mau merangkul teman-teman komunitas kampus juga, karena kita tahu komunitas kampus masih banyak yang muda-muda, masih banyak yang tertarik sama gaming pastinya. Makanya dari itu kita coba untuk masuk ke area-area kampus yang dimana kita bisa memperkenalkan lebih jauh lagi tentang teknologi di dunia komputer, pastinya tentang gaming. Dan dari pihak kampus sendiri sebenarnya mereka cukup excited dengan kita mau join dengan eventnya mereka. Ya, dari mereka sih cukup excited ya. Dari kita juga excited buat kenalin banyak produk-produk baru yang memang teknologinya juga baru-baru buat dikenalin ke teman-teman kampus UMN ini. Pihak kampus sendiri sebenarnya mereka cukup excited dengan kita mau join dengan eventnya mereka. Ya, dari mereka sih cukup excited ya. Dari kita juga excited buat kenalin banyak produk-produk baru yang memang teknologinya juga baru-baru buat dikenalin ke teman-teman kampus UMN ini. Untuk antusiasme dari teman-teman UMN sendiri cukup rame ya, dan mereka cukup excited banget ngelihat Good Gaming Shop hadir. Dan ternyata nggak sedikit juga yang udah tahu Good Gaming Shop, dan nggak buat beberapa teman-teman kampus ini juga masih belum ada yang tahu Good Gaming Shop. Dan ya mereka cukup excited buat ngelihat apa yang kita bawa hari ini ke kampus UMN, dan mereka cukup excited sama apa yang kita bawa sih, dari mulai keyboard, peripheral dan lain-lain. Mereka excited semua sih. Kalau untuk pengalaman pribadi untuk join ke event kampus, karena untuk si Good Gaming Shop sendiri ini pertama kali untuk turun ke kampus sebenarnya. Jadi untuk Good Gaming Shop ini first experience untuk turun ke kampus UMN, dan kampus-kampus sebelumnya juga belum pernah sih sebenarnya dari Good Gaming Shop. Cuma kalau saya pribadi, saya pernah join ke eventnya Binus, saya pernah join ke eventnya Trisakti, dan beberapa kampus lainnya di Jakarta yang cukup ternama. Dan crowdnya juga
bisa dibilang kalau kita ngomongin crowd, UMN di sini crowdnya gokil banget sih. Dan di luar ekspektasi kita biasanya nggak seramai ini, tapi jam demi jam benar-benar orang-orangnya tuker-tukeran terus dan ramainya nggak berhenti-berhenti di UMN. Baik, terima kasih Mas Steven untuk informasi yang diberikan kepada aku dan para Somers. Nah Somers, masih bareng aku. Sekarang aku bakal nunjukin kalian sebuah tayangan wawancara yang telah dilakukan oleh aku dan tim bersama Mas Seto selaku pihak kampus, khususnya dari bagian student development. Langsung aja, ini dia. Selamat siang teman-teman ya, selamat datang di kemahasiswaan. Khususnya kalau di ruangan ini itu namanya Studev ya, Studev. Dulu waktu di UMB pernah kita kenalin ya ruangan ini ya, terus apa aja yang dilakukan di sini gitu ya, secara generalnya, secara umum. Kalau saya sendiri ya sebagai salah satu bagian dari student development gitu ya, Studev itu kan kepanjangannya student development. Ya saya sebagai PIC kegiatan teman-teman dari BEM UMN. Nah, secara khusus kemarin yang ada kegiatan di Lobby B ya, di Lobby B itu adalah dari teman-teman UMN Festival atau UFest gitu ya. Lebih dikenalnya dengan sebutan UFest. Nah, UFest ini sebetulnya adalah rangkaian dari beberapa kegiatan agenda yang nantinya sebetulnya puncaknya adalah untuk selebrasi HUT kampus. Nah, HUT kampusnya kapan? Di bulan November, ya kan? Kalau teman-teman sudah atau belum tahu nanti coba dicek di webnya kampus itu ada ya. Tadi saya sebut ada beberapa agenda, itu salah satunya adalah kemarin itu ya kan, ada si Good Gaming ya sama Rebellion yang datang sebagai partner dari teman-teman panitia. Kebetulan teman-teman panitia mengagendakan untuk satu kegiatan yang sebagai pengantar gitu ya, sebagai pengenal yang meningkatkan awareness-nya teman-teman mahasiswa. Ini loh, besok kita mau ada agenda ini untuk invest tahun ini. Jadi pre-Olimpik itu sebetulnya salah satu yang di sasar itu adalah bidang kompetisi gitu ya, kompetisinya. Kalau kemarin itu secara internal kompetisinya di bidang e-sport, e-sportnya awalnya akan diadakan sendiri secara internal gitu ya. Secara internal tuh ya maksudnya pesertanya ya cukup teman-teman UMN saja gitu. Terus pada perjalanannya, pada prosesnya ada 1-2 sponsor nih yang tertarik nih dengan kampus kita karena mungkin dari segi audiensnya, mahasiswanya itu kan minatnya kan kalau secara umum di bidang e-sport itu kan masih tinggi ya di sini. E-sport itu kan bisa dibilang ya belum lama gitu ya, berkembangnya di UMN itu kan belum lama. Itu dimulainya tahun 2000 secara komunalnya gitu ya, secara 2018 baru 2019 resmi jadi UKM. Ada UKM namanya UKM Workius. Nah itu adalah UKM yang punya niche di bidangnya e-sport gitu ya. Nah di situ. Nah kemarin itu sponsornya adalah tadi sudah saya mention, ada Good Gaming, ada brand-brand berapa juga saya agak lupa, sama Rebellion itu tim e-sport ya, tim profesional e-sport seperti itu. Dan kemarin pro playersnya juga diundang di tempat di Lobby B. Oh yang jelas ini ada ya sebenarnya, sudah ada beberapa kalau teman-teman notice. Jadi anak UMN itu sudah ada yang
beberapa sudah masuk ke industri itu. Ini ke brand ambassador juga ada tuh beberapa yang followernya sudah mulai ini ya growing ya, di IG-nya mungkin di TikTok-nya sudah. Nah, kami kalau di kemahasiswaan ya skopnya kami kan di pengembangannya gitu ya, pengembangannya ya harapannya mereka semakin di expose ya, di exposure ya lewat kesempatan apapun ya. Kalau salah satunya kemarin ya di situ di apa namanya di lobby B kemarin di acara di Limping. Mungkin nantinya kalau mungkin katakanlah seminar karir itu kan bisa juga dimasukin ini loh. Saya sudah ada pengalaman beberapa waktu jadi brand ambassador ya. Lumayan saya udah bisa beli rumah atau mungkin setidaknya saya bisa membiayai kuliah saya sendiri. Nah itu kan sudah apa inspirasi tersendiri gitu ya buat teman-teman yang mungkin tertarik tapi belum mulai apa-apa gitu ya, mungkin bisa jadi motivasi buat mulai gitu. Nah itu momen-momen kayak gitu gitu ya. Jadi dimana teman-teman bisa ambil inspirasi dari mereka yang sudah menjalani apa tadi ya bidang itu gitu ya. Kedepannya kita harapkan nanti sesuai dengan koridornya ya diperbanyak tuh. Nah, gimana nih para Somers? Pasti kalian udah denger dong pendapat dan opini dari Mas Seto dan Mas Steven. Bisa aku simpulin bahwa game itu sebenarnya nggak berbahaya jika kita sendiri tahu membagi waktu antara bersosialisasi, bermain game, dan mengerjakan tugas kuliah. Justru, game dapat membawa prestasi baru jika kita tekuni dengan baik dan masih dalam tahap bermain game yang wajar-wajar saja. Somers, pembahasan kita mengenai untung dan buntung game dalam kehidupan mahasiswa belum berakhir nih. Sekarang aku udah terhubung dengan Jefferson yang akan ngajak para Somers di rumah untuk tanya-tanya langsung ke mahasiswa yang udah lama cemplung ke dalam dunia game. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja Jefferson. Oke, terima kasih banyak Lara. Hai Somers, perkenalkan, nama aku Jefferson. Kali ini aku bakal ngajak kalian nanya-nanya ke mahasiswa mengenai gaming membawa untung atau buntung. Yuk ikut aku. Untuk main game, gue udah main dari tahun 2012. Cuman kalau buat niat main gamenya itu mulai tahun 2018 pas Mobile Legends tuh rilis. Dan pas lagi niat-niatnya main itu, gue main per hari itu bisa sampai 10 jam. Paling lama 14 jam. Tapi kalau sekarang paling 4-5 jam doang. Saya bermain game dari TK, mungkin dari kecil, dan biasanya saya bisa menghabiskan waktu sekitar 1-3 jam untuk bermain game. Kalau buat main game sih saya dari sejak kecil sih, dari zaman SD sih ya. Terus kalau main game sih sehari nggak nyampe sejam sih, kurang dari sejam. Untuk cara gue bagi waktu main game sama kuliah ya, gue palingan main tuh kalau udah beres kuliah balik kampus, main cuma bentar doang atau enggak nunggu hari libur, hari kosong. Alasannya sih soalnya emang saya akhir-akhir ini kan kayak sibuk kuliah kan, jadi nggak terlalu banyak waktu untuk main game sih. Kenapa bisa bermain game berjam-jam? Mungkin karena saya sedang tidak ada kegiatan, terus juga untuk menghilangkan stres, terus juga saya untuk mengisi waktu luang dan menjalankan hobi aja gitu, bermain game. Kalau untuk ikut turnamen udah pernah, cuman kayak turnamen kecil doang, turnamen sekolah, turnamen kampus. Dan kalau buat gabung tim e-sport belum pernah sama sekali. Kalau turnamen secara resmi sih belum ya. Mungkin saya pernah ikut ada scrim PUBG gitu. Jadi buat match publik aja. Tapi kalau tim e-sport saya belum pernah. Untuk masuk ke turnamen sendiri, saya pernah mengikuti turnamen game dulu pas SMP bersama teman-teman saya. Tapi untuk masuk ke tim e-sport yang profesional mungkin belum.
halangan dari orang tua yang pasti udah pernah, apalagi pas dulu zaman-zaman main itu bener-bener dihalangin orang tua buat main sampai itu game gue, aplikasi game gue semua dikunci, dibatasin, dan ya sekarang sih udah nggak ada halangan lagi. Kalau untuk halangan dari orang tua sih ya pernah pasti sih ya, pas zaman sekolah dulu, karena mungkin waktu itu juga bertepatan sama waktu zaman ujian, jadi ada orang tua tuh nyuruh buat ngurangin waktu main game karena ya lebih fokus untuk ujian sama sekolah. Tapi kalau untuk sekarang sih udah nggak ada halangan lagi dari orang tua, karena ya memang saya juga udah mengurangi waktu main game, dan orang tua saya juga udah memahami saya lah untuk kayak saya udah dewasa dan bisa ngatur waktu saya sendiri gitu. Untuk masuk ke turnamen sendiri, saya pernah mengikuti turnamen game dulu pas SMP bersama teman-teman saya. Tapi untuk masuk ke tim e-sport yang profesional mungkin belum. Nah, itu dia jawaban dari teman-teman kita. Terima kasih ya udah mau ngikutin aku. Aku Jefferson Suhendri, pamit undur diri. Kembali ke studio. Makasih. Oke, terima kasih Jefferson. Wah, para Somers, ternyata jawaban dari teman-teman mahasiswa ini variatif dan menarik banget ya. Tapi Somers, aku masih punya satu tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita simak. Ini dia. Halo Somers, di perbincangan kali ini kita akan mengeksplorasi kisah menarik seorang mahasiswa yang pernah menjuarai turnamen gaming dan meraih kesuksesan di dalam dunia gaming. Sekarang aku Clara akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Kak Ferry. Halo Kak Ferry, selamat datang di studio kecil kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan aku. Pertama-tama mungkin bisa Kak Ferry perkenalkan diri dulu, terus memberitahu aku sedikit bagaimana sih perjalanan gaming Kak Ferry. Oke Clara, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Ferry Darmawan. Aku mahasiswa jurnalistik angkatan 2018. Yang pertanyaan pertama itu perjalanan karir ya. Mungkin perjalanan karir aku sih, menurut aku sih biasa aja. Cuman ada dimana titik puncak itu aku ngerasa ini gue banget. Kayak gitu sih, lebih ke arah sih. Wah, menarik sih Kak Ferry, kayak merasa ini gue banget tuh, itu menarik sih. Oke, gimana sih awal mula Kak Ferry itu cemplung ke dalam dunia gaming? Mungkin ada cerita menarik di balik itu semua gitu, bisa diceritain ke aku dan para Somers di rumah. Oke, jadi pertama kali mulanya gua main game itu berawal dari iseng-isengan tongkrongan. Iseng-isengan tongkrongan kayak awalnya itu gue main COC. Awalnya itu gue main Clash of Clans. Kalau kalian tahu Clash of Clans, jadi di mana gue main Clash of Clans, yang lain tuh download game Mobile Legend. Nah, pada mabar kan tuh gue bilang ini game apa? Ini kayaknya game gak jelas, terus grafiknya awalnya tuh burik banget, jelek banget. Terus akhirnya kayak lu download lah Fer, jadiin gue sama temen gue. Akhirnya kayak gue coba-cobalah, nggak taunya malah ketagihan. Dan awalnya itu device gue itu ngerasa wah ini pas banget device ya, karena gamenya itu frame-nya itu kan lumayan rendah, jadi menurut gue HP gue kuat. Ternyata setelah itu kan banyak update kan lewat gamenya, kayak jadi berat banget gitu. Jadi awalnya sih gue main game itu dari sekedar nongkrong, tiba-tiba serius ke jenjang yang lebih tinggi. Maksudnya serius itu kayak ikut turnamen kecil dulu kayak gitu sih. Awalnya sih kalah, lama-lama kan ke asah tuh skillnya, bisa ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di dunia e-sport. Oke, nah sekarang aku pengen tahu nih Kak Ferry, bisa nggak sih Kak Ferry ceritain tentang turnamen yang Kak Ferry menangin? Terus gimana sih perasaan Kak Ferry waktu ada di puncak kesuksesan itu? Oke, untuk gue ngomongin secara garis besar aja ya. Pertama kali tuh gue ikut turnamen kecil. Kalau biasa kita ngomong itu turnamen warkop. Terus akhirnya dari turnamen warkop itu gue lumayan banyak kenalan. Terus gue kayak belajar dari hal-hal kecil kayak dari gameplay segala macem. Hingga akhirnya gue pertama kali tuh ikut turnamen kampus yang namanya IEL. Nih gue sekarang lagi pakai jersey IEL. Ini jersey IEL 2019 kalau kalian tahu. Jadi di mana awalnya itu gue
sebenarnya gue nggak punya tim sama sekali dan gue nggak kenal orang-orang anak-anak UMN kala itu karena gue angkatan 2018 kan. Gue satu tahun ke 2019 itu ya gue cuma kenal anak ilmu komunikasi doang, nggak kenal yang lain. Akhirnya pas dimana gue pertama kali ikut turnamen yang ada di Bintaro, ternyata turnamen itu ada anak UMN. Gue ketemu lah di situ dan di turnamen Warkop itu gue juara 1. Dan akhirnya kalau kalian tahu ada itu 2016 namanya KL. Fer, lu ikut IEL sama siapa? Dibilang gitu. Gue nggak ada tim, gue bilang. Terus kata dia, dah lu coba ikut gue aja, gitu loh. Terus sebelum KL ngajak gue itu sebelumnya gue udah daftar sama tim lain. Nah tim yang pertama ini gue gue ghosting lah. Akhirnya gue ikut ke KL. Nah pas ikut KL itu daftar belajar daftar. Akhirnya matching itu di gedung ini juga, gedung B di paling pojok tuh lantai 6. Akhirnya daftar mulai dan akhirnya gue lolos seleksi kayak gitu sih, lolos seleksi IEL dan akhirnya bertahap segala macem dan akhirnya IEL ini jadi kayak pertandingan satu kampus di Indonesia. Banyak sih UIN, Brawijaya, Untar segala macemnya. Ya awalnya gue nggak ngerti sih game-gamenya apa karena gue juga bingung kan role itu kayak lu main apa di game ini gitu. Terus akhirnya coba belajar latihan juga sama mereka. Akhirnya gue juara 2 sih, juara pertamanya BINUS kayak gitu sih kalau untuk IEL. Dan untuk turnamen lainnya sih masih banyak ya tentunya. Gue pertama kali ikut Pediplay. Terus kalau misalkan ada turnamennya ini anaknya Pak Jokowi, Kaisang, itu gue juga ikut di The Breeze, itu gue juga juara 2. Terus berbagai turnamen yang ada di Indonesia, yang di GBK, itu gue juara 1 juga. Banyak sih sebenarnya perjalanannya, Clara, kalau diceritain panjang banget kayaknya. Wah, akhirnya ternyata menarik juga ya. Aku dengar-dengar tadi kata ghosting, berarti tim aja di ghosting, gimana cewek nih? Waduh. Oke. Sekarang aku jadi tahu nih Kak Ferry bahwa ternyata game itu bukan hanya buntung ya, tapi untung juga ada nih, tapi tergantung dari masing-masing orang aja sih, karena ada beberapa pihak yang menyalahgunakan game gitu, sehingga kayak yang mereka terima tuh kerusakan mental dan lain sebagainya. Oke Kak Ferry, aku dengar-dengar kan Kak Ferry juga merupakan seorang mahasiswa nih, otomatis pasti ada kewajiban, ada tugas kuliah, ada UAS, ada cicaran dosen di mana-mana kan. Gimana sih kesuksesan gaming ini memberi dampak ke kehidupan akademiknya Kak Ferry? Sebenarnya untuk itu dari masing-masing individu aja ya, gimana kita cara menanggapinya, apalagi kita kan juga udah dewasa, kita harus profesional antara memilih hobi dan akademik. Kalau menurut gue game itu sekedar hobi yang bisa jadi uang sih, bukan kayak keseluruhan lu hidup buat game. Gue enggak, kalau gue gitu tetap gue lebih memilih akademik walaupun kadang-kadang cabut ya buat game ini gitu. Ada beberapa kali gue fail matkul gara-gara gue ikut game ini. Jadi ya kebijakannya gimana ya, kebijakan pribadi aja sih, lu tuh maunya gimana sih gitu loh. Untuk akademik gue beberapa kali fail matkul sih, itu yang bisa menghambat gue gitu loh. Apalagi gue termasuk mahasiswa semester tua kan sekarang. Jadi harus bijak sih terhadap apa yang lu coba gitu loh. Kalau bisa, kalau emang kuat ya lu lebih milih akademik dulu deh dibanding e-sport, karena kalau menurut gue gelar itu susah buat didapat, tapi lu main game itu naik itu bisa kapan aja sih. Oke, kan aku lihat tadi nih Kak Ferry sempat bawa jersey apa gitu. Boleh nunjukin nggak? Soalnya aku juga penasaran nih. Ini jersey gua. Jadi setelah gua daftar IEL, gua main dan gua sempat jadi top global di Mobile Legends. Gua pernah dapat atau menghasilkan 1111 bintang. Ini jersey gua. Ini jersey di luar e-sport kampus namanya King Esport. Gua di ACC
sama mereka untuk jadi bagian di e-sport mereka, megang role banyak tank, marksman sama midlane. Terus gue di Kings ini gue menjuarai game turnamen lumayan terbesar di Indonesia, yaitu MDL season 1. Gue juara 3. Ini nih jersey. Nah, berarti kalau mau dapat ini mahal nih. Waduh. Perjuangannya nih harus kayak bertatih-tatih dulu ya. Ya banyak pengorbanan emang. Aduh, berarti kisah cinta juga yang lumayan perjuangan nih. Berarti boleh tahu udah ada pacar belum sih? Udah sih. Tapi udah jadi mantan dulu. Somers di rumah nggak bisa lagi deketin. Oke. Pertanyaan penutup nih Kak Ferry. Ada nggak sih tips atau saran dari Kak Ferry yang udah mencapai titik kesuksesan itu buat teman-teman mahasiswa yang masih dari awal nih bertatih-tatih main gaming gitu? Siapa tahu aku juga mau ikut kesuksesannya Kak Ferry nih. Gimana ya kalau ngasih sarannya? Aku sih cuma bisa bilang kalau kalian emang pengen fokus dulu apa yang kalian tuju, jangan kepecah belah, apalagi kalian sedang belajar di kampus gitu loh, maksudnya kayak kuliah segala macam. Maksud aku kalian harus bisa nge-manage waktu juga, jangan sampai kalian ngebiarin gitu aja, karena kalau menurut aku semua yang kalian lakukan tuh pasti punya resiko. Pasti harus ada pengorbanan. Jadi kalau emang kalian pengen e-sport, oke, e-sport, tapi utamain kampus dulu sih, lebih ke arah itu. Nah, Somers, dengarkan saran dari Kak Ferry. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih yang sukanya kabur-kaburan dari dosen, janganlah. Lihat, bapak kita ini ada yang fail juga, tapi nggak apa-apa. Kesuksesan di depan mata, teman-teman. Terima kasih Kak Ferry udah mau luangin waktu berbagi cerita, saran, dan pengalaman lain sebagainya untuk aku dan para Somers di rumah nih. Semoga kita semua berharap biar Kak Ferry cepat-cepat lulus dari UMN. Amin. Cepat-cepat di ACC dosen. Amin. Terus semoga kesuksesan di dunia gaming ini nggak akan terputus, biar itu jadi pekerjaan yang sampingan gitu. Yeah. Oke, itu dia teman-teman kisah inspiratif dari Kak Ferry. Untuk kita semua tetap semangat dan sampai jumpa. Wah, Somers udah banyak banget nih informasi yang kita terima, baik dari Mas Steven, Mas Seto, teman-teman mahasiswa, bahkan Kak Ferry juga udah. Tapi menurut aku ada yang kurang. Kira-kira apa ya? Oh iya, ternyata ada tamu spesial yang udah ditemuin oleh temanku Angga. Daripada aku dan teman-teman di rumah penasaran, yuk langsung aja. Ini dia. Oke, terima kasih Clara. Halo, kenalin aku Angga. Di sini aku udah sama salah satu dari narasumber kita. Halo Mbak, apa kabar? Baik Angga, Angga apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh kenalin diri dulu nggak Mbak? Oke, saya Sheila, salah satu konselor di bagian student support UMN. Dia melayani untuk konseling mahasiswa sehari-hari seperti itu. Jadi memang Mbak sangat berpengalaman dan sangat ahli lah di bidang psikolog juga ya. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan Mbak ya. Nomor satu mungkin Mbak, dalam sisi sebagai psikolog bisa dijabarkan nggak sisi positif dan negatif gaming pada kehidupan mahasiswa? Oke, kalau positifnya pasti ada ya Mbak gitu. Pertama mungkin kayak pas pandemi kemarin deh, nggak bisa dipungkiri bahwa banyak nih orang-orang tuh yang terkoneksi satu sama lain itu dari main game. Ya kan? Misalnya main game-game yang online gitu, dan ada forumnya, jadi bisa ngobrol, jadi bisa main bareng gitu. Nah itu bikin kita bisa ngerasa terkoneksi satu sama lain gitu. Apalagi pas pandemi ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main kayak gitu, nggak bisa keluar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga nih game-game atau permainan-permainan yang bisa kita lakuin dan itu bisa membantu kita mengasah beberapa kemampuan, kayak misalkan problem solving gitu, atau mungkin masalah bikin strategi gitu, atau hal-hal lainnya nih, kreativitas, bisa kita mikir gitu ya, oh untuk melawan musuh yang ini strategi harus gimana, atau pakai yang mana dulu nih senjatanya, atau nyusun formasinya kayak gimana. Nah, ada proses planning, ada proses problem solving di situ gitu.
itu dua ya. Dan yang ketiga itu bisa jadi sarana untuk rekreasi lah, hiburan gitu ya. Mungkin buat beberapa orang gaming jadi hiburan, atau misal kalau saya gitu ya, saya suka nonton Netflix, atau mungkin teman saya ada yang suka masak gitu, ada yang suka bikin kue. Nah, gaming itu juga salah satu alternatif tadi ya, hiburan atau hobi yang bisa dilakukan sama seseorang untuk itu tadi gitu ya, untuk santai, untuk istirahat seperti itu. Kalau dari sisi negatifnya gaming pada kehidupan mahasiswa, sebenarnya nggak pada mahasiswa aja ya, secara umum juga bisa terasa gitu untuk dampak negatifnya. Akan jadi negatif ketika ini tuh berkepanjangan atau jadi terlalu sering, terlalu banyak, terlalu intens sampai mengganggu kehidupan kita yang lain. Gitu. Kalau tadi Angga tanyanya dalam konteks mahasiswa, ya berarti mengganggu kegiatan belajar, kegiatan berorganisasi, mungkin aktivitas atau kewajiban lainnya gitu. Kalau udah terlalu banyak atau terlalu sering, terlalu intens, bener-bener terus yang ada di pikirannya gitu ya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sampai menelantarkan kewajiban, menelantarkan tugas, organisasi, nah itu kan jadi dampak negatif. Apalagi kalau terlalu sering gitu ya, sampai kita benar-benar gak bisa mikirin hal lain gitu ya, sampai selain gaming bisa juga menimbulkan masalah-masalah yang mungkin lebih serius, mungkin kita bisa cemas gitu ya, saking gak bisa mikirinnya nih hal-hal lain selain main game gitu. Atau bisa juga kita merasa kita juga bisa mengeluarkan materi gitu ya, mungkin ada ya beberapa hal yang kayak harus dibeli atau ya pakai uang beneran gitu ya. Nah kayak gitu kan, kalau too much juga ya boncos juga gitu. Ini nyambung mungkin apa saja sih kira-kira cara mahasiswa bisa memanfaatkan gaming untuk menunjang kemampuan akademiknya sebagai seorang mahasiswa? Nah, tergantung untuk kemampuan apa yang mau ditunjang gitu. Kayak yang tadi saya bilang sama Angga gitu ya, mungkin ada game-game yang ngasah kreativitas, ada yang ngasah strategi, ada yang ngasah problem solving gitu. Nah, skill-skill itu tuh bisa dilatih, dicoba, ditingkatkan gitu ya dari proses main game tadi gitu. Ya caranya ya silakan pilih game-game yang memang akan membantu kamu melatih skill yang pengen kamu latih gitu. Misalkan pengen melatih kemampuan menyusun strategi gitu. Setahu saya ya, mungkin ada game-game lain gitu. Mungkin ada game dulu teman saya pernah main namanya Triangle Strategy gitu. Wah, saya juga nggak ngerti sih itu gamenya kayak gimana gitu ya. Tapi benar-benar tuh kayak, wah harus ke daerah sini dulu. Nanti kalau di sini baru nanti menyerang yang mana gitu. Jadi planningnya jalan banget. Gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan. Jadi tergantung sebenarnya apa yang mau dilakukan, dan ya silakan cari game-game yang mungkin sesuai dengan apa yang mau dilakukan. Ini mungkin berbicara masalah yang hal aspek negatif dari gaming, apa saja sih tanda-tanda seorang mahasiswa kalau menderita gangguan pada gaming? Bisa jelaskan? Nah sebenarnya perlu diketahui dulu nih Angga, kalau yang namanya kecanduan gaming itu sebenarnya belum jadi satu diagnosa kondisi kesehatan mental yang official gitu ya, bukan seperti misal kalau yang sering didengar, oh gangguan kecemasan, oh masalah panik gitu ya, oh ADHD kayak gitu. Kecanduan game itu belum sampai ke situ, belum ada diagnosa resminya. Tapi memang udah ada nih, karena udah fenomenanya terdengar banget gitu ya, sampai kalian ngangkat ini jadi topik. Nah, beberapa ciri-cirinya itu sebenarnya bisa terlihat gitu ya dari perilaku. Ada perubahan perilaku. Nah, perubahan perilakunya mungkin tadi ya, udah mulai gak bisa mikirin hal-hal lain selain main game. Gitu. Misalkan nih lagi ngerjain tugas, yang ada di pikirannya udah gak fokus sama tugas lagi nih,
tapi aduh kapan ya bisa main game lagi, aduh berapa jam lagi nih gue balik bisa main game lagi kayak gitu. Jadi lagi ngapa-ngapain nggak fokus dengan kegiatannya, tapi pikirannya ke game seperti itu. Nah kedua mungkin bisa juga nih mulai kecanduan game itu ketika sebenarnya merasa nih udah mulai problematik gitu ya, udah mulai too much, udah mulai berlebihan, tapi nggak bisa untuk mengurangi atau berhenti. Jadi dia tahu nih salah gitu ya, atau kurang tepat, kayaknya berlebihan, tapi nggak bisa untuk berhenti. Nah, udah mulai tuh tanda-tanda juga. Nah, yang ketiga mungkin ketika udah mulai neglecting responsibility, atau tadi tuh melepaskan tanggung jawab gitu, yang harusnya nugas, yang harusnya ada organisasi atau kegiatan lainnya gitu ya, dikesampingkan dan lebih memilih untuk main game. Nah, yang keempat mungkin kehilangan atau melewatkan opportunity atau kehilangan relasi gitu ya, karena memilih untuk main game. Misalkan nih diajak hangout gitu ya, diajak main gitu, nolak terus karena lebih prefer main game, sampai pada akhirnya benar-benar nggak ada lagi kegiatan sosial yang beneran dia bisa lakuin itu, karena dia nolak terus, lebih prefer main game. Nantinya ada sesuatu yang hilang gitu ya, atau ada sesuatu yang dilewatkan karena lebih prefer untuk main game terus menerus gitu. Ini mungkin itu ya. Ini mungkin ke sisi pencegahannya ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh misalkan orang tua atau oleh temannya yang perhatian untuk mencegah atau mungkin berusaha untuk menarik temannya dari kecanduan game? Kalau mencegah berarti nggak menarik temannya dong? Mencegah, setelah itu nanti kalau udah misalkan terjun banget sampai benar-benar kecanduan, cara untuk menariknya dari kecanduan. Kalau dari kecanduan memang tentu sulit juga. Namanya kecanduan itu recovery-nya prosesnya panjang. Tapi kalau untuk mencegah itu lebih baik dari dirinya sendiri gitu. Memang iya orang tua berperan, memang teman-teman atau orang terdekat perannya besar juga. Tapi yang paling besar tetap dari diri sendiri, karena kita yang punya kontrol kan sama perilaku kita sendiri. Nah, mungkin kalau kita mau mencegah gitu ya, misalnya Anda udah tahu, oh gue senang banget nih main game, senang banget pulang kuliah, habis pulang saya pengen langsung main game. Nah, bekali diri dengan pengetahuan bahwa oh kecanduan game itu tuh nyata loh, oh bisa loh kejadian, oh ada loh orang-orang yang memang beneran kecanduan game. Jadi ketahui dulu bahwa memang beneran ada nih potensi bahayanya. Nah, ketika kamu udah tahu ada potensi bahayanya, kamu juga bisa belajar untuk mulai set batasan gitu. Nggak ada yang bilang main game itu nggak boleh gitu ya, tapi kamu sendiri yang bisa set batasan. Oke, setengah jam setelah pulang boleh deh, habis itu nanti habis makan malam setengah jam lagi, oke lah gitu. Jadi di set sendiri gitu. Kita sendiri kan udah bukan anak kecil lagi ya, yang mama papa harus ayo matiin komputernya, matiin lampunya, harus tidur sekarang, kan udah nggak kayak gitu lagi gitu sih. Ini pertanyaan yang terakhir, ada nggak saran atau wacana pada Somers di rumah supaya main game untuk satu hal yang baik supaya nggak sampai terjerumus dalam kecanduan? Ada nggak saran dari gitu? Ini nggak perlu memusuhi game gitu ya, untuk wah mau ngomongin tuh sama sekali efeknya buruk kayak gitu juga gitu. Oh tadi kita udah bahas juga di awal kalau memang ada juga loh dampak-dampak atau hal-hal yang positif gitu. Main game boleh silahkan gitu ya, bahkan itu bisa mengembangkan kamu, bisa connect kamu ke komunitas gitu ya. Ambil hal-hal yang positifnya, tapi tahu juga kapan harus ngerem, tahu juga batasanmu, tahu juga kapan kamu perlu istirahat, kapan kamu perlu mungkin main sama teman, mungkin pergi sama keluarga, atau
mungkin sama pacar, atau mungkin organisasi dan kuliah juga pastinya. Banyak aspek dalam hidup kamu, semuanya ada porsinya, termasuk gaming. Gitu. Jangan jadikan gaming itu satu-satunya aspek yang kamu penting banget buat kamu. Tapi iya, dia penting, ada porsinya. Gitu. Sama seperti tugas kuliah, sama seperti teman, pacar, organisasi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya usahakanlah untuk seimbang. Semua ada tempatnya, semua ada porsinya, semua ada waktunya. Mungkin terima kasih atas informasinya, dan rencananya untuk Somers di Rumah mungkin bisa berguna juga untuk Somers di Rumah. Sekian dari saya, Angga Basoni Albarka, kembali ke studio ke Clara. Dalam perjalanan kita menjelajahi dunia pendidikan, game telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa modern. Dalam keadaan tertentu, game juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan diri dan intelektual seorang mahasiswa. Namun, seperti yang kita lihat dari liputan tadi, game juga memiliki dampak buruk bagi kehidupan mahasiswa. Keasikan bermain game dapat merusak jadwal belajar, mengaruhi kehidupan akademik, dan juga mengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Menyadari untung dan buntung game dalam kehidupan mahasiswa, penting bagi kita untuk mengatur peran game dalam rutinitas kita. Maka dari itu, mari kita semua berkomitmen untuk menggunakan game sebagai alat yang bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Dengan tahu membagi prioritas, kita semua dapat mendapat manfaat yang tanpa batas dari game tanpa mengorbankan tujuan pendidikan dan intelektual kita. Akhir kata, saya Clara Mbulu, Aku Angga Basoni, Aku Jefferson Suhendri, dan segenap tim Somers Group pamit undur diri. Sampai jumpa.